Baik, kita mulai. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang saya banggakan di lingkup Pusat Riset Sains Data dan Informasi, hari ini kita akan mendengarkan 3 teman dari kelompok riset pemerintahan digital yang akan mempresentasikan tentang kegiatan risetnya. Nah, sebelumnya arahan dari Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi, Pak Esa, beliau sedang ada di perjalanan dari Ternate menuju Jakarta, sehingga acara ini akan saya pimpin, akan saya buka, dan kemudian akan saya tutup juga jika sudah selesai. Dan izinkan Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk saya memulainya. Dan sebagai arahan dari saya sebagai Kepala Kelompok Riset Pemerintahan Digital, ini menyampaikan beberapa hal bahwa kelompok riset kami, tim yang sebagai perekayasa pada umumnya, itu adalah mengerjakan tugas SPPE nasional, yaitu dalam rangka pelaksanaan audit aplikasi umum dan audit infrastruktur nasional. Dan itu sesuai dengan amanat dari Perpres SPBE nomor 95 tahun 2020 tahun 2019. Walaupun sebagai pintu masuk adalah Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi, yaitu Dasar, namun auditornya termasuk lead auditornya saya itu semua dari PRSDI. Karena tim dari Dasar itu tidak ada belum ada yang kompetensinya memenuhi syarat sebagai auditor SPB. Dan tim kami juga yang sudah menyelesaikan amanat Perpres SPBE, yaitu membuat peraturan BRIN yang awal tahun 2024 kemarin sudah ditetapkan oleh Kepala BRIN, yaitu Peraturan BRIN nomor 1 tahun 2024 tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan audit infrastruktur SPBE. Selain itu, kami juga harus memberikan alih pengetahuan tentang audit teknologi, yaitu audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE, melalui Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN. Namun, setelah sudah setahun, peminatnya sangat banyak, maka itu dialihkan, dilisensikan ke PT Rekatama dan menyusul beberapa perusahaan swasta yang juga ingin melisensi pelatihan audit aplikasi dan infrastruktur tersebut. Nah, oleh karenanya pagi hari ini 3 teman kami dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi Kelompok Pemerintahan Digital, ini topiknya itu terkait SPBE, yaitu sebagai sistem pemerintah berbasis elektronik yang juga ingin mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Perpres Satu Data Indonesia, Perpres 39 2019,
dan Perpres 132/2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Dan yang terakhir adalah Perpres 82/2023 kemarin yang terakhir, yaitu tentang percepatan transformasi digital. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mulai dengan pembicara pertama. Saya share screen dulu. Pembicara pertama hari ini adalah Miranti Zatnika Rizky. Mohon presentasi dalam 15 menit dengan judul Analisis Kekuatan dan Kelemahan Berdasarkan Studi Kasus Audit Aplikasi SPBE. Lalu nanti yang kedua adalah Sopyan Amir, nanti presentasi 15 menit dengan penyusunan standar indikator audit interoperabilitas data pemerintah untuk mendukung pelaksanaan audit SPL SPBE. Nanti singkatannya dijelaskan oleh Amir ya. Yang ketiga adalah Muhammad Fikri, nanti presentasi 15 menit dan judulnya meningkatkan interoperabilitas data terhadap kualitas data menggunakan DIMM. Baik. Terakhir nanti ada diskusi dan tanya jawab 30 menit. Ya. Baik, silahkan pembicara pertama, presenter pertama Miranti Zatnika. 15 menit waktunya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Andra. Izin share screen. Sudah terlihat semua ya, Bapak Ibu. Ya, sudah Miranti, silahkan. Sudah Ibu. Terima kasih Bu Andra sebelumnya. Selamat pagi rekan-rekan PRSDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini saya dari salah satu dari tim kelompok riset pemerintahan digital bersama Bu Andrari akan melakukan memaparkan kegiatan riset kami ini tentang benchmarking kinerja aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Jadi analisis benchmarkingnya ini adalah evaluasi terhadap analisis kekuatan dan kelemahan berdasarkan studi kasus audit aplikasi SPBE. Jadi ada nanti yang akan dipaparkan, pertama terkait latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian ada metodologi dan penelitian itu sendiri, dan yang terakhir adalah analisis serta penelitian selanjutnya. Ya, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Jadi latar belakang dilakukannya studi kasus ini adalah melihat dari laporan hasil evaluasi SPBE di tahun lalu 2023, sebenarnya yang terbaru berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada laporan evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB tahun 2023, jadi acuannya ke Pedoman Menteri Pan-RB Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023. Jadi mengacu ke pedoman yang terbaru tentang tata cara pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, yang menjadi intinya adalah penilaian kriteria terutama untuk indikator 45 sampai 47. Jadi ada 47 indikator evaluasi SPBE yang dilakukan evaluasi. Nah, untuk indikator 45, 46, 47 itu tentang layanan publik. Jadi tingkat kematangan layanan publik sektor 1 sampai 3 yang dilakukan berdasarkan konteks keterkaitan dengan penerapan reformasi birokrasi tematik maupun penerapan mall pelayanan publik atau MPP digital.
Apa itu RB tematik? Jadi RB tematik itu sebenarnya program dari pemerintah pusat yang menjalankannya adalah PAN-RB untuk meningkatkan efisiensi Miranti, kerja dari ASN. presentasinya tidak jalan ya, Nggak jalan? Oh Miranti, ya bentar Bu. tidak jalan. Maaf. Saya share screen-nya kayaknya yang ini ya, sebentar. Ini ya? Ya, Ya, udah. Oke, maaf. Jadi lanjut ya, Bapak Ibu. Tadi terkait ini ya, penilaian kriteria indikator 45, 46, 47. Jadi tentang layanan publik instansi pusat dan pemerintah daerah, kita menyebutnya dengan IPPD. Nah, di penilaian tersebut, jadi tingkat kematangan layanan publik sektor 1 sampai 3 itu dilakukan berdasarkan konteks keterkaitan dengan penerapan RB tematik. RB tematik itu apa? Jadi RB tematik itu tadi merupakan program kerja pemerintah pusat yang menjalankannya adalah PAN-RB supaya apa? Supaya tercapai efisiensi kerja dari ASN. Dan juga penerapan mall pelayanan publik atau MPP digital. MPP digital ini adalah program pemerintah daerah. Jadi pelayanan publik milik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu platform. Itu yang dimaksud dengan mall pelayanan publik digital. Yang kedua, latar belakang riset ini adalah kriteria penilaian tersebut tujuannya untuk apa? Untuk identifikasi layanan digital yang menggunakan pendekatan RB tematik tadi dengan penerapan integrasi beberapa aplikasi ke dalam satu portal layanan di IPPD, di instansi pusat atau pemerintah daerah. Jadi dengan adanya SPBE ini, SPBE itu kuncinya adalah kolaborasi dan integrasi antar aplikasi ya. Jadi sudah tidak ada lagi instansi pusat maupun pemerintah daerah yang mengembangkan atau mempunyai aplikasi yang bukan merupakan tugas fungsi atau tidak sesuai dengan proses bisnisnya. Itu salah satu tujuan utama dari SPBE. Nah, tadi ya, indikator 45 sampai 47 itu apa? Jadi ada di aspek 8. Aspek 8 itu layanan publik. Nah, 45 sampai 47 itu adalah layanan publik sektor 1, sektor 2 sampai sektor 3. Nah, ini adalah aplikasi layanan publik ini yang selanjutnya perlu dilakukan audit TIK-SPBE ya, untuk objek audit aplikasi. Baik, tujuan dari studi ini adalah kenapa harus dilakukan evaluasi gitu ya. Benchmarking itu kan evaluasi terhadap kalau di sini terhadap kinerja aplikasi SPBE. Jadi sebenarnya benchmarking itu bisa mengevaluasi aplikasi dengan fungsi yang sama atau evaluasi meskipun aplikasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda tapi memiliki kriteria yang sama gitu, yang menjadi pembandingnya. Nah, tujuannya itu adalah memastikan aplikasi sesuai dengan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Karena di sini batasan masalahnya adalah evaluasi kinerjanya terhadap aplikasi. Jadi bukan infrastruktur tapi aplikasi. Kayak harus sesuai dengan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Yang kedua tujuannya untuk identifikasi efisiensi kinerja dari aplikasi SPBE. Dan yang ketiga, bagaimana dari hasil evaluasi tersebut agar bisa ditingkatkan kualitasnya. Aplikasi tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya untuk agar sesuai dengan standar lagi dan lebih optimal dan efisien kinerjanya. Untuk penelitiannya, jadi metodologinya yang pertama saya melakukan memilih atau menentukan aplikasi apa saja yang akan dievaluasi. Jadi penentuan aplikasi ini dilakukan terhadap beberapa aplikasi SPBE yang telah melakukan kegiatan audit. Nah, kriteria apa yang saya pilih? Jadi kriterianya ada 5 aplikasi SPBE yang dipilih dari instansi pusat dan pemerintah daerah dengan indeks SPBE yang predikatnya memuaskan dan untuk domain
3, karena audit TIK SPBE itu ada di domain 3. Jadi untuk evaluasi SPBE itu saya jelaskan dulu, evaluasi SPBE itu ada 4 domain. Yang pertama kebijakan SPBE, yang kedua tata kelola SPBE, yang ketiga manajemen SPBE, dan yang keempat adalah layanan. Nah, audit TIK itu masuk ke aspek di domain 3, yaitu manajemen SPBE. Nah, ditentukan aplikasi yang hasil indeks SPBE-nya berpredikat memuaskan dengan nilai yang cukup tinggi untuk domain 3 tersebut. Jadi diperoleh 5 aplikasi SPBE, dan berikutnya setelah ditentukan aplikasi apa saja, baru kemudian dilakukan comparative analysis. Comparative analysis-nya ini ditentukan berdasarkan domain atau ruang lingkup untuk dijadikan perbandingan analisis. Domain apa yang saya pilih, yaitu domain fungsionalitas dan kinerja aplikasi. Jadi dari comparative analysis tersebut kemudian dilakukan analisis datanya. Dari data perencanaan aplikasi, pengembangan aplikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi. Dari hasil analisis data tersebut baru dilakukan benchmarking. Saya jelaskan dulu comparative analysis-nya ini. Jadi domain atau ruang lingkup pada audit aplikasi SPBE itu sebenarnya ada 3. Oh, ini bulletnya terlewat ya. Jadi ada tata kelola TIK, manajemen TIK, dan fungsionalitas kinerja aplikasi. Untuk tata kelola ini dia pemeriksaan terhadap kerangka kerja sehingga untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, serta pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Sedangkan domain berikutnya yaitu manajemen TIK, serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Nah, untuk fungsionalitas kinerja ini, pemeriksaan terhadap fungsionalitas aplikasi atau fungsi-fungsi aplikasi SPBE beserta kinerja dari aplikasi SPBE. Nah, komparatif analisisnya dilakukan terhadap domain fungsionalitas dan kinerja dengan mengecualikan aspek atau aktivitas pemasangan atau instalasi. Nah, ini sebenarnya struktur domain fungsionalitas dan kinerja aplikasi. Jadi ada 4 tahapan, dari mulai perencanaan aplikasi, pengembangan aplikasi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Di bawah tahapan ini ada aspek-aspek atau aktivitas, dan di bawah aktivitas tersebut atau aspek tersebut ada indikator. Indikator ini adalah kriteria penilaian atau pertanyaan dari audit untuk domain fungsionalitas kinerja. Jadi totalnya ada 52 indikator untuk fungsionalitas kinerja, dan untuk ini adalah struktur dari domain fungsionalitas kinerja terbaru. Jadi sebelumnya di pemeliharaan ini ada 1 aspek atau aktivitas, yaitu manajemen konfigurasi perangkat lunak. Nah, karena kriteria penilaian ini selalu update setiap tahunnya, jadi untuk tahun ini kriteria yang terbaru 2024 sudah tanpa atau tidak ada lagi aktivitas atau aspek manajemen konfigurasi perangkat lunak. Nah, audit TIK terhadap fungsionalitas kinerja ini meliputi pemeriksaan terhadap seluruh tahapan dari mulai perencanaan, pengembangan, pengoperasian, sampai pemeliharaan aplikasi. Kita masuk ke analisis. Jadi diperoleh data ini adalah data, lebih ke data atau nilai kapabilitas. Jadi nilai level yang diperoleh untuk setiap aspek atau aktivitas audit TIK. Nah, yang tadi ya aspeknya kan ini. Nah, ini aspeknya. Ini. Jadi diperoleh nilai kapabilitasnya untuk setiap aspek dan dikelompokkan ke dalam 1 tahapan. Jadi per tahapan. Di sini ada ini untuk aplikasi 1, nilai kapabilitasnya dapat dilihat dari radar chart untuk mempermudah. Ini seluruh aspek atau aktivitas yang ada di domain fungsionalitas kinerja dapat dilihat hasilnya di sini nilainya. Ini untuk aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, aplikasi 4, aplikasi 5. Dan untuk hasilnya dari hasil radar chart nilai kapabilitas
diperoleh analisis datanya. Jadi untuk kekuatan dan kelemahannya untuk aplikasi 1 ini saya buatkan berdasarkan aplikasi ya, kekuatan dan kelemahan dari kelima aplikasi tersebut. Untuk aplikasi pertama, jadi dia nilainya tinggi di tahapan perencanaan aplikasi. Jadi yang tertinggi adalah aktivitas atau aspek rancangan perangkat lunak. Jadi rancangan perangkat lunaknya sudah optimal dibandingkan dengan tahapan atau aspek dari aktivitas yang lain. Jadi paling tinggi ini untuk aplikasi 1 ada di rancangan perangkat lunak. Untuk kelemahannya ada di tahapan pemilihan aplikasi, dan karena nilainya sama ini, kelemahannya kenapa ada 2, jadi nilainya sama antara tahapan pemeliharaan aplikasi dan tahapan pengembangan aplikasi. Khususnya untuk pemeliharaan, nilai paling rendahnya ada di aspek pemeliharaan aplikasi. Dan untuk pengembangan aplikasi ini nilai paling kurangnya ada di aspek pengujian. Untuk aplikasi kedua dia untuk paling tinggi nilainya ada di tahapan pengembangan aplikasi, aktivitas aspek implementasi perangkat lunak. Jadi implementasi perangkat lunak ini isinya metode pengembangan perangkat lunak apa saja yang dipakai, yang diimplementasikan, kemudian jelas source code-nya terdokumentasikan dengan baik, itu ada di aspek atau aktivitas implementasi perangkat lunak. Oke, yang sebenarnya maaf sebelumnya, jadi untuk indikator yang terbaru ya, kriteria penilaian 2024 namanya sudah bukan perangkat lunak lagi tapi aplikasi. Ini karena datanya diambil dari nilai kapabilitas audit di tahun 2022 dan di tahun 2023, jadi yang ada di evaluasi SPBE ya. Jadi masih menggunakan kata perangkat lunak, seharusnya sudah menggunakan aplikasi. Seperti itu. Oke, untuk aplikasi kedua, kelemahannya nilai paling rendah di antara yang lain yaitu tahapan pemeliharaan aplikasi, aktivitasnya aspek manajemen konfigurasi perangkat lunak. Nah, ini makanya masih ada aspek manajemen konfigurasi perangkat lunak karena ini datanya diperoleh dari data audit di tahun 2022. Data terakhir instansi tersebut melakukan audit untuk evaluasi SPBE di tahun 2023. Oke, untuk kelemahannya tadi tahapan pemeliharaan aplikasi hampir sama seperti kelemahan yang ada di aplikasi 1. Kalau ini ada di aspek atau aktivitas manajemen konfigurasi perangkat lunak. Untuk aplikasi ketiga ini kekuatannya ada di tahapan pengoperasian aplikasi, khususnya aspek atau aktivitas penggunaan perangkat lunak. Jadi penggunaan perangkat lunak ini ketika aplikasi sudah dipasang, sudah diinstal dan siap untuk dipakai. Itu kekuatannya untuk aplikasi 3. Dan kelemahannya ternyata masih ada di si tahapan pengoperasian aplikasi itu ada kekuatan dan kelemahannya. Kalau kekuatannya tadi penggunaan perangkat lunak, penggunaan aplikasi, untuk pengoperasiannya, untuk kelemahannya ada di aspek infrastruktur pendukung aplikasi. Jadi bisa dipercepat kurang 1 menit. Oh ya Bu, siap Bu. Oke, jadi di kelemahannya itu infrastruktur pendukung aplikasinya ya. Jadi infrastruktur pendukung dan tentang kinerja jaringan utilitas itu sebenarnya ada di tahapan pengoperasian aplikasi. Untuk nomor 4, aplikasi 4, kekuatan ada di pengoperasian aplikasi, di utilisasi atau kinerja jaringan, dan kelemahannya ada di pemeliharaan aplikasi, aspek manajemen konfigurasi perangkat lunak. Untuk aplikasi 5, kekuatan ada di perencanaan aplikasi, khususnya aspek kebutuhan aplikasi, dan kelemahannya ada di pemeliharaan aplikasi juga, pemeliharaan infrastruktur pendukung perangkat lunak. Ya, kelemahannya secara umum ini saya ambil dari data ini ya, data selain dari kapabilitas yang tadi, tapi dari data dukung, bukan data dukung tapi hasil laporannya. Jadi untuk kekuatannya secara umum
dari aplikasi yang dievaluasi tersebut. Jadi aplikasi sudah dikembangkan secara open source. Selain itu, pengoperasian aplikasi ditangani oleh SDM dengan tugas fungsi yang telah ditentukan. Jadi sudah profesional. Untuk kelemahannya, nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi kelemahannya itu hampir semua dari evaluasi terhadap aplikasi tersebut, arsitektur aplikasinya belum dapat mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi. Ini yang jadi kelemahannya. Berikutnya, pengujian aplikasi juga belum dilakukan untuk 3 metode pengujian. Jadi kan seharusnya metode pengujian itu ada 3 minimal. Ada pengujian fungsional atau functional testing, ada stress testing atau uji beban, dan yang ketiga adalah uji integrasi atau integration testing. Rata-rata hanya sampai uji fungsional, itu kelemahannya. Oke, untuk studi selanjutnya, dari studi ini bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan implementasi cluster analisis dengan menggunakan algoritma clustering. Jadi selain tadi penentuan aplikasi, nanti setelah diperoleh kriteria-kriterianya, nanti diharapkan bisa menggunakan implementasi cluster analisis dengan menggunakan algoritma clustering tertentu. Yang kedua, harapannya bisa dari algoritma clustering tersebut saya dapat mengeksplorasi variasi di antara cluster yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, diharapkan analisis data untuk evaluasi aplikasi tersebut lebih dikembangkan untuk objek audit. Jadi bisa ke infrastruktur, jadi tidak hanya aplikasi, dan untuk domain audit TIK SPBE yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih. Cukup sekian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Miranti. Biasa ya. Jadi memang aplikasi yang dikembangkan untuk setiap instansi pusat dan pemerintah daerah ini harus nggak dengerin. semua dalam hal kan tiap minggu ganti-ganti kelompok riset di PRCI itu webinar, iya. Di bagian Bocor, Pak Gun. tadi. Pak Gun, bocor. Iya. Ya. Baik, teman-teman, selanjutnya saya lanjutkan bahwa memang kelemahan yang ada di aplikasi instansi pusat dan pemerintah daerah itu masih belum bisa merelasikan antara proses bisnis, data yang dihasilkan, serta konsep berbagi pakainya. Itu kelemahan yang sering kali ditemui dan itu belum terjadi. Kalaupun sudah ada berbagi pakai data, tetapi belum menggunakan infrastruktur yang benar. Ya, baik. Nanti terkait infrastruktur ini selanjutnya akan disampaikan oleh Amir. Silakan Amir. 15 menit ya. Ya, terima kasih Bu Mandari. Saya izin share screen juga, Bu. Ya. Apakah sudah tampil, Bu? Ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu di PRSDI. Perkenalkan saya Amir dari kelompok riset pemerintahan digital. Pada kesempatan di rapat mingguan hari ini, insya Allah saya akan membawakan atau sharing terkait tentang penyusunan dari indikator audit interoperabilitas data pemerintah untuk mendukung pelaksanaan audit sistem penghubung layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, jadi penerapan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau mungkin yang lebih familiar dikenal dengan e-government di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Ya, ini yang tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
peraturan ini menjadi kebijakan makro atau kebijakan dasar untuk peraturan-peraturan lain yang mendukung terkait tentang pengembangan SPBE di Indonesia. Sebelum adanya Perpres SPBE, transformasi digital di pemerintahan Indonesia ini dipahami sebagai peralihan dari sistem yang masih konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa instansi pusat dan pemerintah daerah, atau mungkin sebagian besar instansi pusat dan pemerintah daerah atau IPBD, dan juga di dalamnya itu ada termasuk unit kerja maupun OPD daerah, ini berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi yang pada saat ini berdasarkan data yang disampaikan pada SPBE Summit tahun 2023, ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari instansi pusat sampai daerah. Dan juga kemudian dari jumlah komplain yang terkait tentang layanan digital pemerintah sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 telah mencapai 10.799 komplain, yang mana diantaranya komplain itu adalah terkait tentang pengisian data yang berulang pada layanan atau aplikasi yang mendukung proses bisnis suatu instansi, padahal aplikasi tersebut memiliki proses bisnis yang saling bersinggungan. Ini disampaikan oleh paparan dari Menteri Pan-RB pada SPBE Summit tahun 2023. Lalu kemudian berdasarkan Perpres SPBE juga di sini diatur tentang pengembangan infrastruktur SPBE. Infrastruktur di sini terdapat 3 lingkup. Yang pertama ada Pusat Data Nasional yang merupakan media atau fasilitas untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data serta pemulihan data. Lalu ada jaringan intrapemerintah yaitu jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antara jaringan di antar IPPD. Lalu yang ketiga ada sistem penghubung layanan pemerintah yang merupakan perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi, layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT dalam bentuk antarmuka pemrogram aplikasi atau API, sehingga dapat melakukan pertukaran data dari mesin ke mesin. Nah, 3 komponen dari infrastruktur SPBE ini saling terkait antara satu sama lain, dan yang akan kami bahas pada hari ini adalah tentang infrastruktur sistem penghubung layanan pemerintah. Pada saat ini telah terdapat platform atau aplikasi sistem penghubung layanan pemerintah, yang mana dikembangkan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE. Ini juga tercantum dalam Perpres SPBE, dan pengembangan SPL atau sistem penghubung layanan pemerintah ini menjadi prioritas dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional. SPLP ini telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo untuk lingkup nasional dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Saat ini telah terdapat 1.772 API yang telah dibagikan dalam SPLP dengan total user sebanyak 2.456. Nah, berdasarkan Perpres SPBE lagi, maka perlu dilakukan adanya audit untuk sistem penghubung layanan pemerintah, baik yang dikembangkan oleh Kominfo untuk tahap nasional maupun yang dikembangkan oleh masing-masing di tiap instansi pusat dan pemerintah daerah. Untuk audit infrastruktur SPBE sendiri dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Dalam hal ini adalah BRIN, yang merupakan dari amanat SPBE pada pasal 56. Nah, untuk itu, maka perlu dilakukan audit SPLP untuk menilai kesesuaian antara teknologi yang digunakan oleh SPLP yang telah dikembangkan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian perlu juga dilakukan kajian untuk menyusun indikator-indikator yang perlu dibuat untuk melakukan audit interoperabilitas data atau audit SPLP. Ya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur dan juga analisis dokumen yang dilaksanakan dengan membaca berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dipergunakan untuk mencapai sebuah tujuan penelitian. Nah, dalam audit SPBE ini, penentuan standar dan pengembangan SPBE harus mengacu kepada dokumen kebijakan, baik di tingkat makro berupa Perpres maupun di tingkat meso berupa peraturan menteri atau peraturan badan. Nah, dalam proses studi literatur ini dilakukan
terhadap 7 dokumen kebijakan. Yang pertama, yang menjadi kebijakan dasar adalah Perpres SPBE itu sendiri, yaitu nomor 95 tahun 2018. Yang kedua adalah Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Lalu ada Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional. Lalu ada Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lalu untuk kebijakan mesonya ini ada Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 18 tahun 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Lalu ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE. Yang terakhir adalah Peraturan BRIN nomor 1 tahun 2024 yang tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE. Nah, dalam Perpres SPBE dijelaskan domain-domain yang terkait tentang audit TIK SPBE. Terdapat 4 domain berdasarkan pasal 55 Perpres SPBE, yang mana audit TIK ini meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada yang pertama, penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah kinerja dari teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Nah, dalam hal ini akan dilakukan penentuan standar indikator audit interoperabilitas pada domain fungsional layanan sistem penghubung layanan dan juga kinerja layanan dihasilkan pada sistem penghubung layanan atau SPL. Ini berdasarkan Perban BRIN nomor 1 tahun 2024 pasal 26 yang mana mengatakan bahwa lingkup pemeriksaan infrastruktur SPBE meliputi pada domain fungsional dan juga kinerja. Sedangkan untuk keempat domain ini dilakukan untuk audit baik itu aplikasi, infrastruktur maupun juga keamanan. Ya, selanjutnya berdasarkan dari hasil kajian yang dilakukan, maka terdapat 4 lingkup yang menjadi indikator dalam penilaian audit SPLP, khususnya untuk domain fungsional dan kinerja terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada ketentuan dasar yang mana membahas terkait pengembangan ekosistem infrastruktur. Yang kedua, yang terkait tentang metadata infrastruktur di SPLP, yang menggambarkan model relasi arsitektur SPBE yang digambarkan dalam metadata. Yang ketiga adalah standar interoperabilitas data, yang merupakan standar teknis utama dalam audit interoperabilitas data. Dan yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi layanan interoperabilitas data untuk melihat kesesuaian kondisi LID dengan persyaratan teknis yang telah diterapkan. Lebih detailnya, untuk ketentuan dasar di sini bersumber dari Perpres SPBE nomor 95 tahun 2018. Dalam kebijakan tersebut membahas pengembangan ekosistem infrastruktur, termasuk dalamnya mengatur kebijakan dalam pengembangan infrastruktur SPL. Seperti yang sebelumnya ada di slide kedua, bahwa infrastruktur ini saling terkait, maka dalam Perpres SPBE juga dijelaskan di pasal 30, menggunakan SPL harus menggunakan pusat data nasional sebagai infrastruktur penempatan. Lalu yang kedua, pasal 33 ayat 3 huruf A, bahwa SPLP harus menggunakan jaringan internet pemerintah sebagai infrastruktur keterhubungan. Lalu yang ketiga, SPLP juga harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Kominfo, dan yang keempat adalah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN. Itulah 4 indikator pertama yang menjadi ketentuan dasar dalam pengembangan SPLP. Lalu yang kedua adalah yang terkait tentang metadata infrastruktur di SPLP. SPL menjadi satu dari ekosistem infrastruktur SPBE yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki komponen relasi dengan komponen infrastruktur lainnya. Seperti tadi ya, ada SPLP, pusat data, dan juga JIP yang mana saling terkait. Nah, untuk melihat keterkaitan dari ketiga komponen infrastruktur tersebut, maka objek audit atau SPLP yang dilakukan audit harus melampirkan metadata arsitektur infrastruktur yang menginformasikan teknologi yang digunakan, yang dikelompokkan menjadi fasilitas, jaringan, dan juga platform. Atribut yang harus dilampirkan dalam pelaksanaan audit infrastruktur SPLP yang pertama adalah
atribut metadata komputasi awan dan fasilitas komputasi yang mendeskripsikan government cloud dan fasilitas komputasi yang digunakan pada SPL. Nanti dari sini terlihat SPL tersebut ditempatkan di server mana, apakah sudah menggunakan pusat data nasional, ataukah menggunakan cloud yang memang dikembangkan oleh instansi itu sendiri. Lalu yang kedua, memiliki atribut metadata perangkat lunak platform yang mendeskripsikan perangkat lunak yang digunakan pada SPL. Lalu memiliki atribut metadata sistem penghubung layanan. Nah, ini adalah yang menggambarkan SPL itu sendiri dan untuk melihat keterkaitan apa saja atribut yang terkait tentang SPL. Lalu memiliki atribut metadata jaringan antar pemerintah untuk melihat apakah SPL tersebut sudah mengalir jaringannya melalui jaringan antar pemerintah atau belum. Nah, untuk format dari metadata ini telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 18 tahun 2022. Jadi, instansi pusat maupun pemerintah daerah harus melengkapi metadata yang telah ditentukan atribut metadatanya. Lalu masuk kepada lingkup yang ketiga, yakni standar interoperabilitas data. Yang pertama adalah jenis penyelenggaraan. LID atau layanan interoperabilitas data memiliki beberapa ketentuan penyelenggaraan. Yang pertama adalah instansi pusat dan pemerintah daerah boleh langsung menggunakan SPLP yang dikembangkan oleh Kominfo, yang mana dibagi pakai secara nasional, atau mungkin sebelum SPLP tersebut dikembangkan, instansi pusat dan pemerintah daerah telah memiliki SPL sendiri, yang mana disebut sebagai SPLIP atau SPLPD, SPL instansi pusat atau SPL pemerintah daerah, maka IPPD masih tetap boleh mengembangkan SPL tersebut, namun dengan catatan harus tetap memiliki keterhubungan dengan SPLP nasional. Maka di pasal 2 ini, di indikator audit juga akan dikonfirmasi bahwa instansi menentukan atau menginfokan jenis penyelenggaraan LID yang digunakan dalam sebuah instansi, apakah menggunakan langsung SPLP nasional, apakah mengembangkan sendiri. Lanjut, di nomor yang kedua, apabila menggunakan sendiri, yakni penyelenggaraan yang menggunakan SPLIP atau SPLPD, apakah telah memiliki keterhubungan dengan SPLP nasional atau belum. Lalu yang ketiga adalah menerapkan persyaratan prinsip LID dalam penyelenggaraan SPL yang mana sesuai dengan Permen Kominfo nomor 1 tahun 2023. Lanjut, yang terkait tentang persyaratan penyelenggaraan LID atau layanan interoperabilitas data, baik nasional maupun mandiri di tingkat IPPD harus memenuhi beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, memiliki kajian kebutuhan penerapan LID sebelum dilakukan pengembangan. Nah, ini penting untuk memiliki kajian kebutuhan, apakah instansi tersebut memang benar membutuhkan SPL yang dikembangkan sendiri, atau sebenarnya tidak perlu dan bisa langsung mengikuti SPL yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo. Lalu memiliki dokumen panduan teknis atau technical guide yang berisi prosedur kerja dari layanan interoperabilitas data. Lalu memiliki dokumen panduan pengguna, baik untuk administrator maupun untuk pengguna SPL, baik dia sebagai provider data yang mana menyimpan atau membagikan API-nya ke portal SPL tersebut, atau dia yang sebagai subscriber yang mana mengunduh API tersebut untuk bisa terhubung atau memiliki interoperabilitas dengan aplikasi dari instansi yang sebagai subscriber. Lalu memiliki dokumen rancangan pengembangan atau development design yang menjabarkan mekanisme kerja dari layanan interoperabilitas data. Dan yang kelima adalah memiliki dokumen formulir dan rekam jejak atau log record yang mencatat pelaksanaan prosedur maupun panduan kerja dari layanan interoperabilitas data. Lalu yang kedua adalah persyaratan organisasi. Instansi tersebut harus menentukan unit kerja mana atau OPD mana apabila di pemerintah daerah yang bertugas untuk memastikan penerapan LID. Dan biasanya ini untuk instansi pusat ada pada Pusdatin, untuk OPD atau pemerintah daerah ada pada Dinas Kominfo. Lalu yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang interoperabilitas data. Lalu pada persyaratan teknis, di sini ada 9 poin. Yang pertama adalah memiliki prosedur pendaftaran bagi penyedia LID atau provider dan juga pengguna LID atau subscriber untuk dapat mengakses katalog layanan. Lalu menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka, lalu mampu menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID untuk pengguna, lalu memiliki laporan pelaksanaan simulasi gangguan sebagai hasil dari pengujian teknis. Jadi sebelum SPLP itu operasional dan memberikan layanan kepada seluruh instansi atau seluruh unit kerja harus dipastikan dulu dan dengan dilakukan pengujian teknis.
lalu memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan untuk layanan interoperabilitas data, lalu memiliki laporan uji beban dan uji kesesuaian sebagai hasil pengujian teknis, khususnya untuk SPLP nasional yang mana akan digunakan untuk seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah yang kurang lebih ada 600-an, maka harus melakukan uji beban dan juga uji kesesuaian. Lalu memiliki dokumentasi dan struktur penyelenggaraan ide yang terjaga terkiniannya. Ini harus memiliki dokumentasi arsitektur yang terbaru, jadi apabila ada komponen-komponen atau metadata baru yang ada di SPLP itu harus terus. Lalu memiliki laporan uji kualitas berupa rencana dan hasil pengujian yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah memiliki referensi data induk sebagai sumber verifikasi data. Amir, waktunya 1 menit lagi ya. Siap, Bu. Lalu yang ketiga ada standar interoperabilitas data. Di sini diambil dari Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana selain harus memenuhi persyaratan teknis, persyaratan kebijakan, dan juga persyaratan organisasi, SPLP atau API yang dibagi pakaikan itu harus menerapkan standar data sesuai dengan ketetapan pembinaan data yang ada pada Perpres Satu Data Indonesia. Lalu memiliki katalog layanan interoperabilitas untuk layanan data terbatas dan atau layanan yang terbuka, lalu mendaftarkan katalog tersebut ke katalog nasional layanan interoperabilitas data ini apabila instansi pusat dan daerah mengembangkan SPLP-nya secara mandiri. Lalu yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kondisi operasi interoperabilitas data yang telah beroperasi, apakah telah konsisten menerapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dan ini harus dilakukan secara berkala. Yang pertama adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian dari persyaratan teknis yang diterapkan, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah memiliki rekomendasi dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan. Ya, kesimpulannya, portal SPLP merupakan agenda prioritas dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional. Baik SPLP, SPLIP maupun SPLPD. Jadi SPLP ini adalah SPLP yang dikembangkan oleh Kominfo yang dibagi pakaikan secara nasional. SPLIP adalah SPL yang dikembangkan oleh instansi pusat, dan SPLPD adalah SPL yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Perlu untuk dilakukan audit untuk bisa mengevaluasi kesesuaian antara TIK yang dikembangkan dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi persyaratan kebijakan, organisasi, teknis, dan juga pemenuhan standar data sesuai dengan Satu Data Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kembalikan ke Bu Andari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Amir. Tepuk tangan buat Amir, luar biasa. Jadi ini presentasi Amir melengkapi terkait infrastruktur untuk menjalankan aplikasi layanan publik yang tadi sudah dijelaskan oleh Miranti ya. Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh setiap instansi pusat dan pemerintah daerah ini wajib berbagi pakai data dan infrastruktur SPL yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Tidak mudah kan aplikasi untuk daerah dan instansi pusat. Bu Anna bocor ya, Bu Anna. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Fikri akan mempresentasikan risetnya. Silakan. Ya, Ibu, terima kasih. Izin share screen. Sudah terlihat ya slide-nya, Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari kelompok riset pemerintah digital. Akan membahas terkait riset meningkatkan interoperabilitas data terhadap kualitas data menggunakan metode DEEP. Nah, pendahuluannya bahwa interoperabilitas data merupakan kemampuan untuk pertukaran data dan fungsionalitas antar sistem yang heterogen, melibatkan protokol yang sama untuk komunikasi, permintaan data, format data, semantik yang penting untuk interoperasi. Lalu layanan interoperabilitas yang kita singkat sebagai LED, yaitu layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk memberikan interoperabilitas data secara handal, akuntabel, dan aman.
Lalu terkait dengan kualitas data, ini nanti akan dilaksanakan berdasarkan tahapan perencanaan, pemeriksaan, dan penilaian data. Dan yang terakhir ini terkait dengan interoperabilitas datanya atau menggunakan teknologi sistem penghubung layanan pemerintah, yaitu perangkat integrasi atau penghubung yang melakukan pertukaran layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Penyediaan SPLP ini tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan melakukan integrasi layanan SPBE. Pemanfaatan interoperabilitas sendiri ini ada dari beberapa manfaat, yaitu ada 3 yang saya kumpulkan terkait dengan manfaat politik dan sosial. Hal ini mencakup terhadap transparansi, peningkatan pelayanan publik yang inovatif, kepuasan masyarakat, proses pembuatan kebijakan atau perbaikan kebijakan pelayanan publik. Selanjutnya manfaat ekonomi ini lebih dapat meningkatkan investasi di sektor publik terkait dengan proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Lalu manfaat operasi dan teknis ini kemampuan untuk menggunakan data kembali atau data yang sudah bisa dibagi pakaikan, optimalisasi dengan proses administrasi, efektif dalam pengambilan keputusan, penemuan dan akses data yang lebih mudah, dan penggabungan serta integrasi data yang sudah ada. Kalau bicara interoperabilitas data, mungkin contoh yang paling gampang adalah penduduk, yaitu memiliki data NIK, di mana NIK ini bukan hanya digunakan di sektor kependudukan, tapi ada sektor kesehatan, ketenaga kerjaan, pendidikan, lalu imigrasi, kepegawaian, sosial, dan keuangan. Artinya sesuai dengan pengertian dari interoperabilitas data atau layanan interoperabilitas data, bahwa nanti data itu dibagi pakaikan sesuai tugas dan wewenangnya. Nah, data NIK ini adalah miliknya Kemendagri Dukcapil. Dan sektor lain yang membutuhkan data NIK tidak lagi menyimpan data NIK, namun harus melakukan interoperabilitas data dari produsen data tersebut. Nah, ini adalah arsitektur penyelenggaraan dari interoperabilitas data nasional atau SPLP, bahwa SPLP sebagai penyelenggara nasional ini dikelola oleh Kementerian Kominfo, lalu penyedia LED atau penyedia data untuk instansi pusat dan pemerintah daerah, dan katalog data itu memang disiapkan dari produsen data. Jadi tingkatannya dari produsen data melakukan mengirimkan data-datanya ke wali data. Kalau kita sebutnya adalah penyedia data ini adalah wali data, nanti wali data akan melakukan membuat daftar katalognya dan dibagi pakaikan di katalog nasional untuk pengguna. Di sini pengguna adalah instansi pusat dan pemerintah daerah yang membutuhkan data-data tersebut. Memang SPLP ini saat ini sudah aktif ya, ada 1.399 dan total penggunanya 2.605. Penggunaan SPLP ini sudah sangat aktif, di mana pengguna berinteraksi dengan total trafiknya sampai 29.000 dan status suksesnya 27.000. Lalu terkait dengan data yang dibagi pakaikan adalah membahas terkait dengan manajemen data, yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan pengelolaan data dalam penyelenggaraan SPBE. Tujuan dari kebijakan ini untuk memastikan data digunakan secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses. Akurat ini datanya benar, datanya dapat digunakan. Mutakhir ini terkait dengan datanya selalu diperbaharui, terpadu, datanya dapat diintegrasikan, dapat dipertanggungjawabkan, datanya adalah benar, dan dapat diakses artinya dapat dibagi pakaikan. Lalu ada prinsip Satu Data Indonesia, ini mengacu pada Perpres SDI 39 tahun 2019, di mana ada 4 prinsip, yaitu terkait dengan data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar data yang dihasilkan produsen data harus memiliki metadata, data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data yang dihasilkan produsen data harus menggunakan kode referensi ataupun data induk. Nah, standar data ini memang sudah dijelaskan ada 5 komponen, mulai dari konsep, mulai dari definisi, mulai dari klasifikasi, mulai dari ukuran dan satuan. Jadi nanti setiap data-data yang dikirimkan dari produsen data ke wali data harus memenuhi standar data. Begitu juga dengan metadatanya. Jadi metadata itu data dalam data gitu. Jadi misalkan di dalam data tinggi, misalkan tinggi badan contohnya. Tinggi badan itu nanti definisinya apa, di dalamnya ukurannya lebih ke detail dari standar datanya gitu ya.
lalu interoperabilitas data bahwa datanya bisa dibagi-pakaikan dan memiliki kode referensi atau data induk. Nah, di sini kode referensi bisa mengacu ke Forum 1 Data Indonesia ataupun menggunakan yang tabel data dan informasi di Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 18 tahun 2022. Nah, terkait dengan penyelenggaraan data memang juga dituliskan di Perpres SDI ada 4 penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan. Di mana perencanaan itu menentukan data atau data prioritasnya, lalu pengumpulan data dikumpulkan dari seluruh produsen data ke wali data sesuai dengan standar data. Lalu pemeriksaan data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia oleh wali data, lalu penyebarluasannya, kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data melalui SPLP atau Portal Satu Data Indonesia. Identifikasi masalah bahwa instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi atau data induk. Jadi di sini adalah prinsip datanya. Lalu yang kedua, belum secara keseluruhan data atau data prioritas ada dalam katalog data nasional atau dalam katalog SPLP-nya. Dan dibagi-pakaikan ke pengguna LED melalui SPLP. Jadi jika datanya sudah dimasukkan semua, yaitu data-data prioritas ataupun data yang nantinya berfungsi sebagai pengembangan dan pembangunan aplikasi untuk instansi lain, maka SPLP akan jauh lebih aktif, jauh lebih dipergunakan oleh pengguna lainnya. Nah, metodologi yang nanti digunakan adalah menggunakan DIM atau Data Interoperability Maturity Model yang memang sudah dilakukan di Australia. Ini mengambil contohnya, merupakan kerangka kerja untuk menilai kematangan terhadap interoperabilitas data pada suatu lembaga, di mana terdapat 5 area utama untuk menilai interoperabilitas dan tata kelola informasi dan data. Yaitu pertama ada legal, terkait dengan aturan atau kebijakan untuk interoperabilitas datanya, lalu ada semantik, ini terkait dengan struktur data dan informasi yang dipertukarkan dapat dipahami orang atau sistem, lalu teknikal, yaitu teknologi yang mendukung dalam pertukaran data, termasuk sistem dan layanan. Lalu bisnis, ini terkait dengan operasional yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan bagi pakai data. Lalu security, ini kesadaran dan tanggapan terhadap risiko keamanan, serta masalah interoperabilitas data. Lalu ada information dan data governance, kematangan tata kelola informasi dan data. Suatu lembaga digunakan untuk mengkoordinasi dan mendorong interoperabilitas data di area 5 area utamanya, yaitu 5 area ini. Terkait dengan legal, memang ada 2 indikator yang dituliskan di dalam kriteria DIM ini, yaitu kepatuhan dan lisensi penggunaan, di mana kepatuhan bahwa badan atau lembaga harus memenuhi semua peraturan yang relevan, termasuk kebijakan interoperabilitas data dan memberikan layanan kepada konsumen. Lalu lisensi dan ketentuan penggunaan. Di sini badan atau lembaga memiliki prosedur untuk melisensikan data kepada pihak lain dengan pertimbangan penyimpanan, kepemilikan, dan kekayaan intelektual dan persyaratan penggunaan yang sesuai. Jadi artinya data ini bakal jadi aset yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Jadi bagaimana data itu disimpan, itu juga diatur di Perpres SDI sebetulnya, bahwa harus ditaruh di pusat data nasional contohnya gitu ya. Lalu terkait dengan kepemilikan bahwa memang data tersebut adalah milik instansinya, kekayaan intelektual dan peserta penggunaan sesuai. Lalu semantik, ini ada 4 lingkup yang dibahas terkait dengan metadata, taksonomi, penemuan data, dan data yang ditautkan. Metadata ini terkait badan atau lembaga berkomitmen untuk mengelola data secara efektif dan membuat serta memelihara informasi yang terstruktur terhadap basis standar data dan sistemnya. Pastikan informasi yang tepat sesuai dengan siklus hidup datanya, gitu ya. Jadi dijelaskan siklus hidup datanya mulai dari data input, data output, dan lainnya. Lalu taksonomi, bahwa badan atau lembaga mempermudah pertukaran data dengan lembaga lain dengan menyesuaikan daftar tematik, skema, standar, dan konversi yang relevan. Jadi daftar tematik itu mulai dari temanya apa, mulai dari itu ini boleh disesuaikan dari data tematik. Lalu penemuan data, badan atau lembaga mengelola data sebagai aset yang berharga dengan kepemilikan yang jelas terdokumentasi. Katalog atau register data memungkinkan penemuan data yang mudah, gitu ya, dan pengurangan duplikasi data dan aplikasi menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Jadi memang tujuannya adalah
nanti datanya itu bisa dibagi-pakaikan, bukan cuman data itu cuman milik instansi tersebut. Jadi duplikasian dari datanya, aplikasinya itu bisa dikurangi. Lalu data yang ditautkan, ini data yang terhubung dengan komponen penting dalam strategi pengembangan interoperabilitas data melalui kosakata yang terkendali dan teknologi yang terhubung. Seperti prinsip-prinsip yang mendasar itu prinsip Ketentu Indonesia. Teknologi yang mendukung terkait di teknikal, ini ada teknologi yang mendukung arsitektur dan publikasi serta pertukaran datanya. Jadi kalau teknologinya memang di Indonesia memang sudah ada SPLP ataupun Satu Data Indonesia gitu ya sebagai teknologi melakukan pertukaran data. Namun kalau mengikuti Perpres SPBE yang ditunjuk adalah SPLP gitu ya. Alat dan sistem otomasi yang digunakan dalam lembaga secara konsisten dan dapat diandalkan untuk membuat, mengubah, memelihara, dan mempublikasi data. Lalu arsitekturnya, ini terkait dengan arsitektur bisnis, ini juga bisa dikorelasikan dengan SPBE di mana bahwa bisnis itu proses bisnis, kalau kita sebutnya kalau melihat di surat edaran Menteri Pupr nomor 18 tahun 2022, itu adalah puncak utamanya, di mana proses bisnis akan menghasilkan data dan informasi. Itu membutuhkan data dan informasi yang nanti dihasilkan dari aplikasi. Jadi memang arsitektur ini bisa dikaitkan terhadap SPBE. Lalu publikasi dan pertukaran data, di sini juga menggunakan metode publikasi atau pertukaran data yang standar. Nah, standar ini memang sudah ada di surat di Permen Kominfo nomor 1 tahun 2023 yang tadi dibahas oleh Mas Amir untuk memastikan interoperabilitas data. Lanjut terkait dengan bisnis, ini terkait dengan perencanaan bisnis, keterampilan, pemantauan kinerja, lalu keterlibatan komunitas data dan lintas pemerintah. Terkait dengan perencanaan bisnis, seperti yang tadi dijelaskan bahwa sebenarnya kalau di SPBE puncaknya adalah proses bisnis yang nanti diturunkan ke layanan, ke data dan informasi, lalu dari data dan informasi ke aplikasi, lalu dari data dan informasi dari aplikasi diturunkan ke sistem integrasi yaitu SPLP dan jaringan antar pemerintah. Lalu keterampilan, ini staf memiliki pelatihan, keterampilan, dan dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan interoperabilitas data. Jadi nanti juga ini ditanyakan seperti dalam kriteria audit yaitu terkait dengan manajemen SDM. Lalu pemantauan kinerja, efektivitas dan efisiensi proses interoperabilitas data dipantau, dicermati oleh KPI yang telah ditetapkan. Ini juga sama seperti pembahasan di Perpres SDI yaitu tentang kualitas data, di mana nanti salah satu fungsinya adalah terkait dengan perencanaan, lalu penyebarluasan dan penilaian. Yang keempat, keterlibatan komunitas data dengan lintas pemerintah, badan atau lembaga, bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya atau komunitas data yang lebih luas dalam berbagi pakai pengetahuan, pengalaman, dan mendorong kegiatan interoperabilitas data. Jadi integrasi yang dilakukan terhadap lembaga lain atau instansi lain. Lalu terakhir terkait dengan security, ini memang lingkupnya sebetulnya dalam audit yang dilakukan BRIM memang berbeda. Ini adalah lingkup yang dilakukan oleh audit BSSN, gitu ya. Security bahwa memahami dan memitigasi risiko, perlindungan data dan privasi, lalu manajemen keamanan informasi. Nah, memahami dan mitigasi risiko ini potensi risiko keamanan interoperabilitas data dipahami dengan menilai dengan penilaian risiko yang dilakukan dan kebijakan keamanan informasinya yang diterapkan untuk mengurangi risiko. Jadi memang kalau mengacu pada SPBE itu juga termasuk di dalam 47 evaluasi indikator di mana setiap instansi itu harus memiliki kebijakan dari manajemen keamanan informasinya atau pedomannya di indikator 22 yaitu terkait dengan pedoman dari kebijakan keamanan informasi. Lalu perlindungan data dan privasi jadi lembaga secara konsisten untuk melindungi data sensitif termasuk informasi pribadi. Proses ini meliputi deidentifikasi data dan mencegah pengungkapan dengan panduan praktik terbaik dengan menerapkan prinsip-prinsip pembagian data. Lalu manajemen keamanan informasi ini yang relate dengan SPBE juga, jadi di dalam SPBE juga ada. Jadi memang lembaga harus berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan semua informasi resmi melalui penerapan kontrol keamanan informasi terbaik. Nah, dalam
DIM ini memang memiliki 5 level, yaitu ada initial, developing, define, managing, dan optimizing. Ini menggambarkan perilaku, peristiwa, dan proses interoperabilitasnya, di mana initial masih dalam tahap inisiasi, developing sedang mengembangkan, lalu define sudah didefinisikan, managing dilakukan pengelolaan dari semua aspek interoperabilitas, dan optimizing adalah melakukan peningkatan. Lalu ada assessment dengan DIM, ini yang pertama dengan menentukan scope atau ruang lingkup. Yang kedua, melakukan penilaian keadaan saat ini. Fikri, Iya, Bu. waktu sudah habis Oke. sebetulnya. Oh, sudah. Silakan 1 menit lagi. Baik. Jadi yang ini aja. Keterhubungan kriteria manajemen SPBE dengan kriteria DIM, bahwa di dalam kriteria audit aplikasi atau infrastruktur memiliki kriteria yang membahas tentang manajemen data, manajemen SDM, di mana beberapa indikator menanyakan hal yang sama dengan indikator DIM. Ya, jadi hanya dalam aspek keamanan yang masih harus mendapatkan bukti atau evidence dari instansi terkait jika sudah melakukan audit keamanan di area data dan informasi, di mana audit keamanan sendiri di dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 di pasal 4 itu memang ada 3 area dalam audit keamanan, data dan informasi, keamanan aplikasi, dan keamanan infrastruktur. Memang jarang sekali dari IPPD itu melaksanakan audit keamanan di area data dan informasi. Selanjutnya keterkaitannya ini terhadap standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi data induk, pengumpulan, pemeriksaan penyebarluasan arsitektur data, aplikasi data, kualitas data. Ini dilihat dari hasil audit serta laporan hasil evaluasi SPBE di tahun 2023. Dengan melihat apakah kebijakannya memang sudah ada sebetulnya di tahun ini gitu ya. Lalu penerapannya masih melihat dari apakah datanya sudah dikirimkan di SPLP atau belum, dan dari hasil auditnya gitu. Jadi ada 3 sektor yang dilihat, karena melihat kesesuaian yang sekarang apakah kebijakannya sudah dimuat gitu. Di situ di laporan hasil evaluasi memang dijelaskan jika sudah 3 artinya sudah 4 artinya sudah dilakukan evaluasi. Jadi kebijakan itu sudah diperbaiki gitu ya, sedang tahap perbaikan. Lalu penerapannya bisa melihat di SPLP apakah data-data yang dikirimkan dari aplikasi A, B, dan C ini ada dalam SPLP gitu. Ini melihat lagi. Terus terkait dengan yang dilaksanakan di audit bisa melihat dari hasil auditnya gitu seperti apa. Nah, progresnya masih perlu melakukan evaluasi atas yang saat ini sudah dilakukan hanya terkait dengan manajemen data berdasarkan hasil audit yang pernah dilakukan, laporan hasil evaluasi SPBE, dan melihat data di SPLP-nya. Namun terkait dengan area keamanan masih belum terdapat datanya. Yang kedua, melaksanakan penilaian kematangan interoperabilitas data menggunakan metode DIM, artinya masih belum dilakukan karena terkait dengan area keamanan masih belum memiliki datanya. Terus yang ketiga, melakukan kajian literatur review terhadap terkait aspek keamanan terhadap data dan informasi atau interoperabilitas data. Mungkin sekian Ibu presentasi saya. Saya kembalikan ke Bu Andra. Tepuk tangan buat Fikri, luar biasa. Ini merupakan 3 pembicara yang saling terkait. Ya, kalau Miranti lebih bicara ke aplikasi dan persyaratannya, kemudian Amir bicara ke persyaratan infrastruktur pendukung aplikasi, di mana aplikasi itu sifatnya harus bisa berbagi data ke aplikasi lain, tetapi menggunakan sistem penghubung layanan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian Fikri ini mengevaluasi terkait data interoperabilitasnya dan menyesuaikan dengan standar internasional apakah SPBE itu sudah memenuhi, dan ternyata sebagian besar sudah dipenuhi dalam peraturan yang diberlakukan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Demikian teman-teman semua sebagai ringkasan dari 3 pembicara ini, dan itulah semua sebagai dasar kami melakukan audit aplikasi dan audit infrastruktur. Lebih banyak kriteria atau pertanyaan yang kami sampaikan di dalam melaksanakan audit SPBE adalah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tentu tidak hanya terkait SPBE saja, tetapi Satu Data Indonesia, kemudian Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan semuanya harus diintegrasikan, diperiksa kesesuaiannya dengan seluruh peraturan perundangan yang berlaku. Demikian ringkasan dari 3 pemateri, dan kami membuka forum tanya jawab. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Asril melalui kolom chat dan sudah langsung dijawab oleh Miranti. Selanjutnya, silahkan jika ada pertanyaan langsung saja disampaikan dengan melakukan open mic ya. Jika belum ada pertanyaan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan sebagai penutup saya sekaligus mengingatkan bahwa saat ini melalui Perpres 82/2023 yang kemudian tentang percepatan transformasi digital yang kemudian kemarin sudah dilaksanakan SPBE Summit, di mana BRIN juga mendapatkan penghargaan. Mengapa mendapatkan penghargaan? Karena BRIN pertama bertanggung jawab mendapatkan amanat untuk membuat standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur berupa peraturan BRIN. Yang kedua, BRIN harus membuat pedoman manajemen pengetahuan yang kemudian sekarang dilakukan di Direktorat RMPI BRIN, di mana intinya dari manajemen pengetahuan ini adalah kita harus merubah budaya di mana semua pengetahuan kita itu harus dibagi pakai kepada publik sesuai dengan peruntukannya dan kepada instansi. Jadi sehingga instansi itu tidak menjadi blank terkait ketika seseorang akan pensiun, seseorang sedang cuti. Tidak ada yang bisa menggantikan ahli tersebut. Nah, itu yang diamanatkan di dalam manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan melalui peraturan BRIN nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya, mengapa BRIN juga mendapatkan penghargaan? Karena BRIN juga wajib melaksanakan SPBE secara benar, yang itu dikoordinasikan oleh Pusdatin BRIN. Dalam hal ini, Kepala Pusdatin BRIN adalah Pak Hendro. Dan BRIN harus menjadi contoh penerapan SPBE yang benar. Namun apa yang terjadi belum benar. Contoh, pada saat penggunaan aplikasi umum harusnya menggunakan Sri Kandi sebagai proses pengarsipan surat dinamis. Namun BRIN tidak menggunakan. Jadi BRIN itu nanti seperti orang yang kuper, tidak bisa berkomunikasi secara resmi via surat kepada instansi pusat dan pemerintah daerah. Jadi kami seringkali, Bu, saya kirim surat kan melalui Sri Kandi, kenapa BRIN nggak ada Sri Kandi? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti melalui Ibu Mia, ini dapat mengingatkan para sekretaris yang lain, ini bagaimana cara berkomunikasi dengan instansi lain menggunakan Sri Kandi. Karena Sri Kandi sudah ditetapkan menjadi aplikasi umum. Dan saat ini sedang kami audit dan selesai bulan Juli. Instansi yang berkaitan dengan Sri Kandi sebagai aplikasi umum yang sudah digunakan di seluruh Indonesia adalah ANRI,
Kominfo, serta Pan-RB sendiri. Dan saat ini sedang berlangsung auditnya dibantu melalui DASAP. Ya. Lead auditornya adalah saya sendiri dan dibantu semua teman yang ada di kelompok riset pemerintahan digital. Baik, ini saya lihat ada chat. Oh baik, sudah terjawab. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berfoto bersama. Silahkan buka kamera bagi yang berkenan. Saya akan ambil fotonya. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, baik. Saya mewakili Pak Esa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, teman-teman yang selanjutnya ketika akan menanyakan, kami siap untuk menjawab. Hari ini belum banyak pertanyaan, namun kami siap menjawab kapanpun. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. teman-teman semua.